awalnya dana pen pariwisata menjadi angin surga bagi para pelaku pariwisata di Kabupaten Buleleng. Namun kemudian berubah menjadi air mata. Kita pun tidak tahu bagaimana proses verifikasi penerima dana tersebut. Kita pun tidak tahu bagaimana teknis penyaluran dana itu. Maka itu kami akan melakukan penelusuran, menggali data, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari instansi terkait seperti Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sebagai pengguna anggaran, PHRI Kabupaten Buleleng sebagai organisasi bagi pelaku pariwisata di Kabupaten Buleleng, dan LSM selaku lembaga pengawas. Ayo ikuti penelusuran kami yang dikemas dengan tajuk mengurai gurita mafia dana pen pariwisata Kabupaten Buleleng. Pak Kadis, bisa dijelaskan tentang proses bagaimana Buleleng bisa mendapat dana hibah pen pariwisata? Ya. Terima kasih para pemirsa, pendengar dimanapun berada. Hari ini kami kedatangan tamu dari Mas Pran sendiri, itu ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya pen itu seperti apa, sehingga apa yang disampaikan tadi ada kekurang pahaman bagi masyarakat sehingga simpang siur seperti apa beritanya. Nah, perlu kami sampaikan tentang kronologis pen ini. Itu diawali dari petunjuk teknis dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif yang kami terima tanggal kurang lebih juknisnya itu tertanggal 9 Oktober 2020. Nah, di dalam juknis itu kami mungkin bisa menyampaikan secara umum karena detail kan tidak mungkin menjelaskan satu persatu. Ada beberapa hal yang diatur kenapa Bali umumnya dan Buleleng dapat, itu karena satu, Bali termasuk dalam destinasi branding. Jadi Bali hampir semua kecamatan, kabupaten dan kota yang ada. Jadi masuk dalam destinasi branding, dan kedua khusus untuk Buleleng itu masuk dalam 100 kalender of event. Buleleng dulunya ada kalender of event yang masuk di dana 100 event tingkat nasional, antara lain Bulpes, kemudian sama pemutaran di festival. Dua event itu masuk dalam kategori 100 kalender of event. Nah, ini yang menjadikan Bali dan Buleleng mendapat dana pen, dana hibah pariwisata. Itu faktor-faktor yang melatar belakangi yang kita dapat lihat dari juknis yang diterbitkan oleh Kementerian Pariwisata. Kemudian dari juknis itu kita sudah diplot pagu oleh pusat untuk Buleleng kurang lebih mendapat 13 miliar sekian. Kemudian dari 13 miliar itu adalah ada peruntukannya 70% itu adalah pagu untuk operasional usaha hotel dan restoran. Kurang lebih di plot dari 13 miliar itu 9 miliar. 9 miliaran. Kemudian untuk kegiatan di sektor pariwisata yang 30% itu dikelola oleh Pemkab lewat dinas terkait. Dalam hal ini adalah kami Dinas Pariwisata. Jadi kurang lebih ada 4 miliar. Itu adalah kegiatan yang dikelola sebagai pendukung implementasi CHSE, Clean Health, Safety and Environment. Jadi itu sebagai pendukung kegiatan. Nah, hibah yang dimaksud ini adalah dana hibah 70% itu pada hotel dan restoran, itu 70%. Nah, terkait dengan pelaksanaan hibah, ini memang ujung-ujungnya itu di akhir tahun baru diadakan program ini. Kalau tidak salah ya kita November, Oktober juknisnya, kemudian ada undangan rapat ke Jakarta waktu dulu, tidak salah sekitar tanggal 16-an ada pertemuan di Tangerang. Dari sana diberikanlah penjelasan terkait dengan progres ini. Kemudian ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemda terkait dengan kesiapan.
penandatanganan NPHD dan lain sebagainya, itu adalah bukti Pemda siap untuk menerima dana ini. Nah, itu secara histori dana ini sampai muncul di Pemkab Buleleng. Realisasinya berapa Nah, persen? terkait dengan itu kita mulai mensosialisasikan Ya. jadi bagaimana program ini bisa diketahui secara umum Ya. oleh pelaku usaha hotel dan restoran bahwa ini loh Buleleng dapat hibah pariwisata yang untuk operasional. Itu kita sosialisasikan lewat media elektronik, media cetak, kemudian kita rapat-rapat dan kita bersurat. Jadi semua bentuk-bentuk sosialisasi untuk bisa diterima dana ini secara lebih luas kita lakukan. Di pertengahan Oktober 23 kita mulai, kalau nggak salah kita 6 kali sampai dengan tanggal 12 November, jadi kurang lebih hampir 3 minggu kita berproses untuk penyebar informasian ini. Nah, itu yang kita lakukan. Syarat-syarat hotel dan restoran untuk mendapatkan dana PEN ini apa saja? Di dalam Juknis diatur yang boleh menerima adalah tentu data hotel dan restoran yang masuk kategori wajib pajak tahun 2019. Nah, data wajib pajak 2019 hotel dan restoran dalam rangka pencairan hibah ini kami berkoordinasi dengan SKPD terkait seperti BPKPD yang memang ranahnya data-data itu fix-nya ada di BPKPD. Kita minta data tentang siapa sih, berapa sih yang bayar di 2019. Nah, terkait dengan itu sebagai fondasi, maka data itulah yang menjadi syarat untuk bisa menerima. Syarat pertama untuk mereka bisa menerima, tetapi tentu dengan catatan ketentuan harus memenuhi persyaratan normatif yang ditentukan oleh Juknis. Antara lain, apa aja syaratnya? Itu adalah rekening atas nama perusahaan, kalau rekeningnya, kemudian TDUP, itu tanda daftar usaha pariwisata harus mereka punya, dan KBLI. Jadi punya kode-kode KBLI namanya. Kalau hotel itu sudah terklasifikasi dalam kode, kemudian restoran ada. Nah, yang masuk dalam tadi kami jelaskan data dari berdasarkan data WP, wajib pajak namanya. Itu data yang kami terima dari BPKPD kurang lebih 1045 wajib pajak. Seluruhan dari hotel sampai restoran. Nah, restoran itu juga berjenjang. Jadi sampai dengan kantin pun masuk, rumah kos pun masuk. Data jumlah 1000 itu. Dengan jumlah wajib pajak, data pajaknya yang mereka bayar tahun 2019. Itu adalah sebagai bentuk persyaratan calon, ya, kalau boleh dikatakan calon, karena harus memenuhi syarat. Itu masuk dalam penjabaran Pak Pran. Di penjabaran, karena ini dana ini munculnya kan di akhir tahun yang sudah semua tertutup, APBD-nya sudah tidak ada perubahan. Gimana caranya? Cukup dengan penjabaran APBD. Nah, penjabaran APBD inilah sebagai calon-calon yang patut untuk mereka menerima calon. Dari sekian itu setelah diverifikasi berdasarkan persyaratan dari Juknis itu berapa yang menerima? Dari restoran berapa? Setelah kita adakan sosialisasi, kemudian kita menunggu permohonan berkas yang masuk ke kita, karena kita adalah sifatnya menyaring berdasarkan data. Itu yang masuk di berkas kita sebanyak kurang lebih 300-an. Kita sudah perpanjang 3 kali pengumuman, kemudian maksud kami adalah untuk bagaimana itu terserap lebih optimal. Bagaimanapun dana-dana ini biar mereka terserap, kita perpanjang. Tapi ada batasnya juga, karena kita ngurus SPJ, ngurus dana itu dan sebagainya. Berarti yang terrealisasi setelah kita verifikasi bersama tim dari Apip, atau inspektorat, kemudian dari teman perizinan, dari BPKPD, itu yang memenuhi standar untuk dapat dibuatkan surat keputusan mati itu sejumlah 291 usaha hotel dan restoran dengan pembagiannya sesuai dengan hitungan porsi yang sudah dihitung oleh sistem yang itu. Jadi kita
kita transparan betul. Ini yang penjabaran di 1045 tadi. Kemudian kita nunggu berkas masuk, syaratnya setelah kumpul kita filternya ada juga dari APB dan sebagainya, harus mendapat review koreksi, baru kita bisa jadikan penerima. Jadi SK-nya lah penerima dana hibah 2020, jumlahnya 290. Dari jumlah itu rata-rata untuk hotel rata-rata yang terkecil berapa dan yang tertinggi berapa yang mereka dapat? Nah, saking banyaknya ini intervalnya yang terbesar kalau nggak salah ini Lovina Beach ya, sekitar 300 apa 400 kalau yang terbesar. Kalau yang terkecil ada sampai 68, ada restoran berapa? Jadi kita nggak hafal betul jumlah. Karena itu bervariasi sesuai dengan wajib pajaknya. Adakah pengkhianatan di dalam? Ya, kita kan namanya juga program nasional, kan sudah menjadi program pusat, dan ya dari aparat penegak hukum itu kan memang beliau sebagai pendampingan dan perlu mengawasi, sehingga ya tentu